dihita saluhutna atani debata dihita di mingguon ima sian buku nisi Musa napalimahon bidu 15 ayat 12 rodi ayat 10 songonon ma didok tung sura mangaduk diho donganmu sahalak heber bawa manang perempuan ikon onom tahun lelingna ibana mangula diho tole patitu tauton ikon paluonmu boti ibana sian labungmu jala tung sura di paluaho ibana boti sian labungmu dang jadi rumar boti ibana paluaonmu ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum doho sian pardegianmu doho sian pangilanganmu anggur sian luhut naung pinasu pasuhoni jahoba de batang tuho lehonommu tu ibana ikon paingotonommu hato bando nangho najolo di tanah Mesir gabe ditobus jahoba de batang ho alanido bahen utonahon tuho hataon sadarion alai tungsura dohonunna madoko dang dipangido rohaku naing malua au ruar sian labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ai sonang rohana di labungmu ikon buatonmu ma sada sigirik jala turaunmu pinggolna di labung pitu jadi hatobanmu ma ibana rodi saliling-lilingna tu hatobanmu perempuan pe laos songonido bahenonmu unang pola dok roham ala paluonmu ibana botisian labungmu ai silopit sian gaji nihala si pangan gaji pinangulahonmu ho onom tahun lelingna jadi pasu-pasun ni jahoba di batama ho di saluhut na ni ulam ima sahatna merdeka 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 ima sada ungkapan na luar biasa di hari kemerdekaan kita Indonesia ima sogot 17 Agustus 2020 na 75 tahun ikon manduk moliate do hita tu debata ala sude dengan di basana na mangalehon perjuangan usaha tuaka para pahlawan naung mangalehon hosana merebut kemerdekaan ala nunga dijajah najolo bangsa Indonesiaon mar 350 tahun luar biasa lelengna kita tidak lagi dibudak di negeri sendiri tetapi menjadi orang merdeka dan tuan di tanah sendiri kita merdeka dari penindasan merdeka dari perbudakan merdeka dari pemerkosaan hak asasi manusia oleh karena itu bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan kasih yang daripada Kristus sebagai orang Kristen kita menjadi warga negara yang baik patuh kepada pemerintah mengasihi sesama dan takut akan Tuhan ketiga hal ini yang perlu kita pegang menjadi kunci kita hidup di bumi Indonesia ini agar menjadi berkat asa marguna ngolutta Kuriani tuhata idonedokna jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah diturpukta los ido dohononi si Musa di pasahat tu halak Israel dung di jalo ibana patik ni debata di dolok Sinai maka ada banyak norma-norma aturan-aturan na mengatur ngolu nasida sahat nasida tu tano Kanaan jadi bagaimana hubungan mereka kepada Allah bagaimana hubungan secara sosial itu semua diatur di hukum Taurat
Bohado korelasi, bohado interaksi nasida, marado pun debata dohot dengan colmang. Laos odo aturan patik di tahun sabat taringot tu hubungan sosial. Bagaimana sikap antara tuan dan hamba? Bagaimana sikap antara seseorang dengan orang lain? Bagaimana tindakan orang kaya dengan orang yang miskin? Di tahun sabat memang nunga diatur sudah akahatoban naung mangalehon setabi manggadis dirina tu sahalak heber sesama nasida halak Israel ikon mangula nasida leleng na onom tahun alai di tahun papituhon ikon dipalua nasida boti dengan syarat-syarat tertentu. Molo di kita nguaing bagaimana kita menyikapi orang miskin. Gudang do faktor alanya hasasa halak boy marpogos. Naparjolo boy do alasan alani godang utangna gabe dang boy digarar ujungnya setabi digadis madirina. Boy do alani bencana alam, alani agoan kebanjiran, manang tertutung jabuna, manang ditipu halak ibana, manang boy ma ibana gabe medabu tu bagasan hapogoson. Nah alani do asa adong keadilan, jangan ada kesemena-menaan terhadap orang lain karena dia miskin, karena dia tidak punya apa-apa, ala dang mardiha-diha ibana diadopan di debata nang diadopan di donganna colma, mungkin tanahnya dirampas oleh orang lain, terjadi ketidakadilan, maka semua itu diatur oleh hukum Taurat. Nah alanido di tahun papituhon ikon dipalua manasida dengan tujuan asa unang madabu nasida tuhagi cangon niroha. Biasanya maaf di pihak yang kaya bisa saja melakukan tindakan semena-mena terhadap orang miskin. Karena dengan mengandalkan kekayaannya, aku adalah tuan, aku adalah bos, dia bisa melakukan ketidakadilan, melanggar hak asasi manusia. Mulai siana julu sahat tu partikion saya berlaku do antara tuan dengan budak. Pada zaman Romawi argani sahalak hatoban boido dituruni argani pinahan. Tapi ima dang mararga karena perkembangan kemajuan dan juga teknologi sekarang orang bisa diperbudak di mana saja. Imana parjolo nang madabu nasidatu hagi calon niroha karena sudah hidup dalam kemapanan, mereka sudah hidup dalam kekayaan, dalam zona yang nyaman. Nah paduahon asa diboto nasida ikon paluaon do hatobani dung tahun papituhon tarida magisi tindakan holong niroha ni debata nogot asing nirohai. Nah paluahon nasida ujui sian tano parhatobanon imasian Mesir menyatakan bahwa Allah penuh dengan kasih, maka mereka juga harus melakukan kasih kepada sesama. Ikon peduli do nasida tu halakna asing. Napa toluhon supaya tidak terjadi penindasan, tidak dilestarikan, tidak diwariskan perbudakan secara turun-temurun. Tetapi itu harus diputus mata rantai perbudakan itu. Alaniaha ala nasida penajolo hatobando. Maka itu harus diputus mata rantai tindakan perbudakan ala parholong niruhado debata. Nah pa opaton molo dipalua nasida gabe hala
bebas, halak merdeka, ikon dilehon do pesangon. Ternyata bagi orang Israel sudah diatur apa itu pesangon. Orang istilahnya dan orang di bibir ta pesangon di surat atau mereka memberikan bekal dohan nasida muse tujoloon. Itu syaratnya, mereka harus memberikan pesangon itu berupa pinahan, aka sipanganon, dohon aka anggur. Yang ketiga ini bahan pokok mereka. Nah, alani do benar-benar nanaing dohonon nadisi harus dihargai apa yang sudah mereka lakukan selama 6 tahun. Mereka diperbudak, sudah memperhamba dirinya, mungkin setiabi di bawah telapak nih si majojak nih tuan naik, sesuka-suka menyuruhnya, dan itu dibayarkan pada tahun ke-7 ketika mereka dibebaskan. Luar biasa do patiknya di Bata, lako membela dohot melindungi hak asasi manusia. Jala odo sasit tonga barometer di duniaon, di Portibion. Tolong ukur bahwa seseorang bekerja pun dia menerima upahnya. Apalagi dia diperbudak, harusnya dia pun diberikan haknya. Nah, alanido ada prinsip keadilan. Kalaupun kita berada dalam posisi yang tinggi pada puncaknya, pada bisnis kita atau pekerjaan kita atau di perusahaan kita, maka itu adalah bukan karena hasil usaha kita pribadi, tetapi adalah ada banyak orang-orang yang ada di bawah kita yang mendukung kita naik ke atas. Maka kita harus menghargai bawahan kita, kita harus menghormati mereka yang sudah bekerja untuk kita. Ale tebereng mah di pandemi COVID-19 godang dona hona PHK dirumahkan karena perusahaan-perusahaan tertentu tidak sanggup lagi untuk membalacoi mangalehon gajina. Godang dona demo ala dang dilehon pesangon. Apakah itu sesuai dengan UMR gajinya atau di bawah? Sesuai dengan pendidikan yang dia raih. Mau dang adong pendidikan na SMP doi mana, dang sekolah mana, dang tamat. Ba, dosma najinalo na kanido. Mau lam tibodo ibana pendidikan na, godang skill na. Mungkin dia menjadi ahli, maka akan lebih besar yang akan dia terima. Itu perbedaannya. Hanya di situ perbedaannya. Tetapi bagaimana menghargai dan menghormati orang yang sudah bekerja dengan kita. Bahkan asisten rumah tangga juga harus kita hargai. Coba kita bandingkan, maaf, pekerjaan seorang istri di rumah dengan seorang pembantu. Kalau tidak ada pembantu yang membantu dia, asisten rumah tangga yang membantu dia, apa jadinya? Apakah seorang suami harus menggaji istri seperti menggaji seorang pembantu? Kalau dihitung-hitung, berapa kita membayar itu? Seorang istri melakukan pekerjaannya di rumah tidak terbayarkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh asisten rumah tangga. Itu karena disuruh. Tetapi sebagai istri, sebagai perempuan, dia melakukan dengan tulus, bahkan mungkin tidak mendapatkan pujian dari suaminya atau pujian dari anak-anaknya. Ale ima argana, ima bakona, ima sada. Apa yang mau kita katakan di situ? Tapi itulah seorang perempuan sebagai istri di rumah tidak akan mungkin terbayarkan oleh materi. Itu hanya dapat dibayar dengan cinta kasih, dengan perlindungan, dengan penghargaan, dengan pujian. Siapapun kita, molo di partikian wain, justru godang doaka bawa
nama ulahon nih perempuan. Kita lihat saja kuliner, jarang di situ kokinya perempuan. Rata-rata semua laki-laki. Entah pun itu warung kecil, entah pun itu warung besar atau restoran sekalipun, itu rata-rata tata boganya itu diurus oleh laki-laki, walaupun ada pegawai-pegawai perempuan yang lain. Itu luar biasa, apalagi di zaman emansipasi sekarang ini. Molo adong nama gadis bawa manang perempuan nina sama haknya sebenarnya, tidak ada pembedaan. Sekalipun ada tugas-tugas yang diberikan yang berat dengan yang ringan yang dapat dikerjakan oleh laki-laki atau yang dapat dilakukan oleh perempuan, maka itu adalah pembagian tugas. Nah, alanido dengan prinsip ada keadilan, menghormati dan menghargai. Molo di tahun tapi Tuhon dan olo ibana di Palua boti. Apa yang harus dilakukan? Ikon diulahon do molo di bahasa Indonesia didok, maka tuan itu harus menindik telinganya pada pintu. Molo buido ta ingot dia ka zaman-zaman Renaissance, perbudakan di mana-mana. Kalau dia pakai tindikan laki-laki dan memakai anting, itu simbol daripada budak selama-lamanya. Tapi sekarang bagian seni laki-laki juga pakai anting. Padahal dulu di zaman dulu itu menyatakan dia adalah budak. Pergeseran sekarang dia tidak budak, tetapi dia menjadi seorang seni. Maka laki-laki bisa juga memakai anting walaupun dia orang bebas. Itu perbedaannya sekarang ya. Molo didok ditindik si pareon naik, telinga naik, namandok ibana gabe hatoban, rodi saleleng-lelengna. Selama dia hidup menjadi hamba, menjadi budak bagi tuannya di keluarga itu, dengan alasan karena dia sudah mencintai keluarga itu, maka dia memberikan dirinya, mengorbankan seluruh kehidupannya, merelakan hidupnya di tengah-tengah keluarga itu. Karena apa? Karena diperlakukan dengan baik. Kalau tidak diperlakukan dengan baik, mungkin sebelum dapat tahun tapi Tuhon tapi terneng mulak kali dan bui, karena sudah diikat, sudah diatur di dalam hukum Taurat. Molota badikodo di partikian muain baik dia dulu itu pengadilan kanido kekerasan KDRT bagi asisten rumah tangga. Itu sudah banyak kasus-kasus di dunia ini. Molo didokpe ikut turau di mana di pintu, maka pintu ini adalah menyatakan simbol bahwa terbuka bagi budak yang sudah tinggal di rumahnya, dan kapanpun sebenarnya dia mau keluar silahkan, tidak tertutup kemungkinan. Kemudian itu harta karingok tusi ditiki Presiden Amerika Serikat Kasapluonom Abraham Lincoln satu kali ingin membebaskan seorang budak wanita kulit hitam. Ia pun berkata kepada budak itu, kamu sekarang sudah bebas, pergilah kemana saja kamu mau. Mendengar apa yang dikatakan Lincoln, maka kata perempuan itu bersujud menangis dan berterima kasih. Katanya mengekspresikan rasa terima kasihnya dengan memutuskan untuk mengikut dan melayani presiden itu seumur hidupnya. Tapi itulah keputusan budak perempuan itu, bahwa dia sebagai orang merdeka melakukan untuk terus melayani, bekerja bagi presiden itu. Priani itu harta di partikiat tanuai di padan naik baru nunga di palua tu hatta Jesusi hitasian parhato banani dosa.
Kita tidak lagi terikat dengan itu. Tetapi ada banyak orang sudah dimerdekakan, nunga malua ibana alai seterusnya ibana mengulawan aka dosa. Ibarat seperti seekor burung beo yang kakinya diikat di satu tiang supaya tidak bisa terbang. Bertahun-tahun tali itu mengikat kakinya, dan satu ketika tali itu dibuka dari tiang itu, tetapi masih menempel tali itu di kakinya, maka psikologinya bahwa burung beo itu pun dia tidak akan terbang. Karena apa? Karena tali itu masih ada di kakinya, padahal dia sudah bebas, sudah dibebaskan. Demikian kebanyakan orang sudah dimerdekakan. Nunga di palua tu harta hita, mari temudarna, na diurus di dolok Golgata, nunga di palua hita, nunga diburi dosata. Alai anong dope disi tali lohot dope, kok dope jolmai mangulahot dosa, padahal sudah dibebaskan. Maka jalan satu-satunya tali itu harus dilepas sama sekali dari kaki kita, dari kehidupan kita, supaya kita tidak melakukan dosa dan diperbudak oleh situasi yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Nah, alanido di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, dan bukan hanya itu saja, sebagai orang Kristen kapanpun kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita mengisi kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, sebagai warga negara yang baik, mengasihi dengan yang lain. Yang kedua, patuh kepada pemerintah. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Inilah prinsip kehidupan kemerdekaan bagi orang Kristen. Maka ketika ketiga itu kita sudah memahami, kita akan melakukan kasih kepada sesama manusia dimanapun, dan bertindak keadilan, bertindak kasih, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Amin.